Bolehkah waktu sujud terakhir itu kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Berdoa boleh, tapi jangan dilafazkan di mulut. Pakai bahasa Indonesia dalam hati aja. Dalam hati. Macam mana bunyinya Pak Ustaz? Dalam hati mana berbunyi? Dalam hati. Ya Allah, naikkanlah harga sawit agak 2,5 gotah, turunkanlah hujan, macam-macam. Kalau dilafazkan pakai bahasa selain Arab, batallah sholat. Cukup dalam hati saja. Kalau saya bisa bahasa Arab Pak Ustaz, boleh, tak batal. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Kasihlah aku rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Boleh. Tapi kalau dipakai bahasa awak, bahasa kampung, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Minang, batal. Iki wis pirang-pirang dino, batal. Tak boleh. Apa dalil sujud? Boleh berdoa sujud itu. Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Seandainya orang paling dekat dengan Allah itu dikatakan orang di Makkah, Allah tak adil. Berarti orang yang ada di Duri jauh dari Allah. Seandainya dikatakan orang yang dekat dengan Allah di Masjid Nabawi, berarti Allah tak adil. Berarti orang Masjid Nabawi yang dekat dengan Allah. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi doa. Mau kaya mau miskin bisa sujud, perbanyaklah doa. Mau di Duri, mau di Makkah, mau di Madinah, mau di Pekanbaru bisa sujud, mintalah waktu sujud itu. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah. Allah akan hitung berapa lama kita sujud. Berapa lama kau kukasih hidup? Hidup 83 tahun. Tidurnya berapa tahun? Satu hari tidur 8 jam. Musim Covid ini bertambah 10 jam. Berarti kalau satu hari itu dibagi 3, 8 jam. Berarti kalau hidupnya 60 tahun bagi 3, berarti siapa yang berumur 60 tahun 20 tahun tidur. Kan tuh 20 tahun tidur. Nanti di akhirat tuh ditimbang sujud kita berapa lama. Pas ditimbang sama malaikat, catatan tidur 20 tahun. Sujud pas macam stempel tukang pos. Asal-asal lokek ke tempat sujud. Bahkan mungkin kening itu tak pula sampai ke sajadah, baru ujung rambut aja kena sajadah. Maka sujud akan dihitung. Sujud yang paling sedikit bacaan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sikit 3 kali. Yang sedang 5 kali. Yang banyak 7 kali. Lebih dari 12 kali makruh. Makruh hukumnya imam membaca tasbih sujud lebih dari 12 kali. Kalau mau sujud lama-lama, sujudlah waktu sholat sendiri pas tahajud malam. Ini kadang kalau sedang tahiyatul masjid ditengok orang, lama sujud. Hampir diangkat jamaah, sangka sakratul maut. Tapi kalau sedang sendirian, sengaja diciptakan Allah waktu malam, gelap, sendiri, supaya kita beramal tak ditengok orang. Sengaja diciptakan Allah malam, gelap, tak nampak orang, supaya kita selamat dari riak. Jangan di tengah malam pun riak juga. Sebelum sholat streaming pula dulu. Hai guys, mari kita tahajud. Kalau posting ngajak iktikaf bagus. Masyarakat Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, mari kita iktikaf pada hari Jumat malam Sabtu pekan kedua. Bagus. Mengajak orang, membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Berbanyak sujud. Nabi pernah sujud, sujudnya selama ayatnya. Sepanjang ayatnya, begitulah sujudnya. Lama sekali sujud. Tapi waktu dia sholat sendiri, di kamar, bukan waktu jadi imam. Bagaimana hukum khutbah Jumat tidak pakai bahasa Indonesia? Dari awal sampai akhir bahasa Arab saja. Ada di Duri? Ada. Bagaimana kalau masjid khutbahnya bahasa Arab saja? Mereka berpegang pada pendapat bahwa sholat Jumat itu 4 rakaat. Mana 2 rakaatnya?
digantikan oleh khutbah. Dalam sholat bisa tak bahasa Indonesia? Tak bisa. Maka kalau dalam sholat tak bisa bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Qiyas yang dipakai. Kalau dalam sholat tak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Itulah maka 5 rukun itu mereka pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Alhamdulillah. Salawat, ayat, wasiat taqwa, doa. Cukup 5 rukun, duduk antara 2 khutbah, togak lagi baca 5 rukun khutbah, habis sholat. Kalau ada masjid seperti ini, sholat Jumatnya sah. Tapi banyak orang yang tidak dapat pesan karena dia tak paham bahasa Arab. Maka caranya bagaimana? Sebelum sholat Jumat, buatkan tausiah. Jadi kalau Jumatnya jam 12.30 azan, zuhur, jam 12 datang, tausiah 30 menit, masuk azan, khutbah pakai bahasa Arab pendek 5-10 menit, langsung sholat Jumat. Karena kalau tidak, tak dapat dua-duanya. Ini tentang Ustaz Somad begitu khutbah? Enggak. Saya khutbah pertama pakai bahasa Indonesia, tapi di khutbah kedua tak saya campur lagi. Saya ambil jalan tengah, win-win solution. Saya tidak pakai khutbah bahasa Arab tak bercampur. Saya juga tidak pula mencampur 2 khutbah pakai bahasa Indonesia. Di khutbah pertama saya baca 5 rukun, 4 rukun doa di khutbah kedua, campur bahasa Indonesia. Di khutbah kedua, dari awal saya jadi ustadz 2008 pulang Maroko sampai hari ini, tak pernah khutbah kedua itu saya bahasa Indonesia. Di khutbah kedua itu saya ulang balik rukun dari awal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Allahumma ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha. Itu bagi yang memperhatikan khutbah saya, tak pernah saya campur di khutbah kedua. Saya ambil jalan tengah. Ini tentang masalah khutbah Jumat yang tak pakai bahasa Indonesia. Saya seorang koki hotel. Koki ini tukang masak, bukan ikan yang dalam akuarium. Apabila sholat Jumat, saya tak bisa sholat karena teman yang lain sholat. Jadi kawan dia sholat. Jadi saya disuruh menunggu karena tak boleh kosong. Rupanya dapur di restoran ini tak boleh kosong. Bagaimana? Begitu sudah aturan. Bagaimana Pak Ustaz? Yang pertama, kalau ada tempat lain kerja halal yang tak meninggalkan sholat, walaupun gajinya lebih rendah, selama menutupi kebutuhan, pindah dari situ. Ada rumah makan Minangkabau, kalau hari Jumat sholat Jumat tutup, semua sholat, pindah ke situ. Walaupun lebih murah dari hotel tadi, akhirat lebih utama. 2, andai terpaksa juga di situ, jangan sampai berturut-turut 3 kali Jumat. Dipasanglah absen. Koki berapa orang? 6. Jumat ini 2 kau. Pas Jumat depan kau pula gantian. Jangan gara-gara ini nanti kau tak pernah sholat Jumat, kawan-kawan mau sholat, rupanya ini malas. Kawan-kawan, alasannya karena kawan-kawan. Ini tak bisa. Yang ketiga, man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Tak ada hukuman yang paling mengerikan daripada hati terkunci. Miskin bukan hukuman. Boleh jadi dengan dimiskinkan Allah supaya ingat rezeki. Sakit bukan hukuman. Boleh jadi disakitkan Allah supaya dihapuskan dosa dengan sakit itu. Lalu yang hukuman itu apa? Hukuman itu hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim summum bukmun amyun, pokak, tuli, bisu, buto. Komplitlah penderitaan. Na'udzubillah. Apa yang menyebabkan orang summum bukmun meninggalkan sholat Jumat? Alhamdulillah, dengan datangnya Covid ini bangkit semangat jamaah. Berapa banyak jamaah mengamuk masjid tutup. Kenapa masjid tutup? Kenapa tak boleh sholat Jumat?
Padahal dulu sebelum Covid dia pun selalu tak sembahyang Jumat. Bangkit semangat. Wajibkah mengqadha salat yang tak dikerjakan sebelumnya? Akil balik kelas 6 SD, umur 13 tahun. Sesudah itu merantau melanglang buana tak sembahyang. Setelah rezeki banyak, umur bertambah, ingat mati, kawan-kawan mati, kawan sahabat mati, ingat mati, taubat. Berapa umur Pak? 50. Kapan Bapak mulai sembahyang? Baru pagi tadi. Cemana sembahyang yang lalu-lalu itu? Apakah dengan istighfar selesai? Tidak, wajib diqadha. Itulah maka ada usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha artinya mengganti. La kafarata laha illa dzalik. Tak ada yang bisa mengganti salat itu kecuali salat itu sendiri. Salat tak bisa diganti dengan duit. Salat tak bisa diganti dengan umrah. Salat tak bisa diganti dengan haji. Jangan sangka sudah menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, habis tisu setengah kotak, menangis meratap, basah dinding Ka'bah. Salat tak bisa ditebus kecuali dengan salat itu sendiri, salat qadha. Cara melaksanakan salat qadha itu bukan berarti nanti masyarakat Duri yang ikut bedah buku bersama Ustaz Abdul Somad ini besok semuanya hilang. Kemana? Cuti qadha. Bukan. Tetap 1 hari 1 kali sholat, 1 kali sholat 1 qadha. Asar nanti qadha. Habis sholat ada, usolli fardul asri 4 raka'atin adaan. Lalu kemudian sholat asar qadha, usolli fardul asri 4 raka'atin qadhaan. Begitulah seterusnya. Berapa lama? Selama sholat itu ditinggalkan. Namanya qadha. Tinggal sholat 40 tahun Pak Ustaz. Ya. Baru diqadha 4 hari mati. Alhamdulillah pemutihan. Susah diampunkan. Susah diampunkan Allah Ta'ala. Hidup ini tak usah susah-susah. Usah pikir-pikirkan. Usah pikir-pikirkan. Pikirkan aja mengganti.